Selamat datang. Yuk, kita pakai jas lab kita dan masuk ke dapur. Karena hari ini kita akan jadi detektif makanan. Kita mau bongkar 3 misteri besar. Kok bisa sih donat mengembar sempurna? Terus, gimana caranya tempe bisa jadi padat? Dan, apa rahasia di balik rasa tape yang khas itu? Oke, kita mulai dari donat. Kita semua tahu donat itu enak, ringan, dan empuk. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya semua udara itu bisa masuk dan yang lebih penting lagi, kejebak di dalam adonannya? Ini bukan sulap loh, ini adalah kolaborasi keren antara biologi, kimia, dan fisika yang terjadi di mangkuk adonan Anda. Terus, kita beralih ke TMP. Gimana ceritanya biji kedelai yang terpisah-pisah bisa disatukan oleh benang-benang putih misterius ini? Benang-benang inilah yang mengubah kedelai jadi salah satu sumber protein nabati terbaik. Oke, mari kita pecahkan kasus pertama kita, misteri donat yang mengembang. Nah, ini dia teka-teki utamanya. Kita tahu ragi itu tugasnya bikin gas, tapi itu baru setengah dari cerita. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apa yang menahan gas itu supaya nggak kabur gitu aja dari adonan? Jawabannya adalah gluten. Anggap saja gluten ini adalah jaring-jaring protein super elastis di dalam adonan. Tugasnya persis seperti balon karet, menangkap dan menahan gas yang dihasilkan oleh ragi. Prosesnya itu ada 3 langkah cantik. Pertama, ragi makan gula dalam adonan dan menghasilkan gas karbon dioksida. Kedua, balon gluten yang kuat menangkap semula gas itu. Dan yang ketiga, pas donat digoreng, panas dari minyak bikin gas yang terperangkap tadi mengembang dengan cepat. Ini sesuai hukum Charles di fisika, yang intinya makin panas suhunya, makin besar volume gasnya. Dan disinilah kita bisa lihat kenapa jenis tepung itu penting banget. Kalau kita pakai tepung protein tinggi, balon glutennya jadi kuat dan elastis, bisa nahan banyak gas. Hasilnya, donat yang empuk dan kenyal. Sebaliknya, tepung protein rendah bikin balon yang lemah, gasnya gampang bocor, dan donatnya jadi kempes. Oke, kasus donat terpecahkan. Sekarang kita pindah ke subjek berikutnya, tempe. Mari kita lihat gimana caranya jamur bisa mengubah kedelai biasa jadi superfood. Anda mungkin mikir, jamur kan nggak suka lingkungan yang asam. Kenapa para pembuat tempe justru menambahkan cuka? Nah, ternyata di sini cuka itu jadi bahan kunci kesuksesan loh. Jadi gini, cuka itu ibarat bodyguard. Dia menciptakan kondisi asam dengan pH sekitar 4-5. Lingkungan ini ternyata disukai banget sama jamur tempe, Rhizopus, tapi sekaligus dibenci oleh bakteri-bakteri jahat yang bisa bikin tempe gagal atau busuk. Cerdik kan? Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Jamur tempe ini melepaskan pasukan bernama enzim. Anggap saja enzim ini seperti kunci-kunci super kecil. Tugas mereka adalah membuka gembok antinutrisi di dalam kedelai, seperti asam fitat yang biasanya menghalangi tubuh kita menyerap mineral. Hasilnya, semua kebaikan dari kedelai jadi lebih gampang diserap oleh tubuh kita. Eksperimen ini nunjukin sesuatu yang menarik. Ternyata jamur tempe ini butuh makanan yang tepat. Kalau dikasih kedelai yang kaya protein, dia bisa tumbuh dengan subur, membentuk jaringan miselium yang tebal dan padat. Tapi kalau dikasih jagung atau mie yang lebih banyak karbohidratnya, pertumbuhannya jadi tipis dan rapuh. Dia butuh protein untuk membangun rumahnya. Misteri terakhir kita hari ini, tape. Dan untuk memecahkan kasus ini, kita harus fokus pada sesuatu yang justru tidak ada, yaitu oksigen. Jadi, kuncinya ada di sini. Wadah harus tertutup rapat. Kenapa? Karena tanpa oksigen, ragi akan mengubah gula menjadi alkohol. Proses ini namanya fermentasi anaerobik dan hasilnya adalah tape yang manis dan sedikit beralkohol. Tapi, kalau ada oksigen yang masuk, bakteri lain akan mengambil alih dan mengubah alkohol itu jadi asam asetat, alias cuka. Rasanya jadi asem deh. Kalau ditulis dalam bahasa kimia, prosesnya seperti ini. 1 molekul gula atau glukosa dipecah oleh ragi dalam lingkungan tanpa oksigen menjadi 2 molekul alkohol atau etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang jadi gelembung-gelembung udara kecil yang kadang kita lihat di tape. Nah, setelah kita memecahkan semua misteri ini, sekarang giliran Anda untuk jadi ilmuwan di dapur sendiri. Mari kita bekali Anda dengan pengetahuan untuk mendiagnosis masalah-masalah yang mungkin terjadi. Oke, masalah klasik pertama. Udah capek-capek ngulenin, pas matang donatnya malah keras kayak batu. Kenapa ya? Mari kita lakukan diagnosis ilmiahnya.
Kemungkinan besar pelakunya adalah ragi. Bisa jadi raginya sudah mati, mungkin karena Anda pakai air yang terlalu panas. Atau Anda kurang sabar dan tidak memberikan waktu yang cukup bagi ragi untuk bekerja dan menghasilkan gas. Ingat, tanpa gas, balon gluten nggak punya apa-apa untuk ditangkap, jadi donatnya nggak bisa mengembang. Pertanyaan berikutnya, Anda bikin tempe, terus muncul bintik-bintik hitam. Wah, ini jamuran atau gagal ya? Tenang dulu, penjelasannya sebenarnya cukup alami kok. Bintik hitam itu sebenarnya adalah spora. Itu tandanya jamur tempe Anda sudah dewasa dan masuk ke fase reproduksi. Fermentasinya berjalan sedikit lebih lama dari seharusnya. Tempenya masih aman dimakan kok, hanya saja rasanya akan jadi sedikit lebih kuat dan aromanya lebih tajam. Masalah terakhir yang sering terjadi, kenapa tape rasanya jadi asam banget? Nah, ini jawabannya langsung berhubungan dengan investigasi kita soal oksigen tadi. Diagnosisnya simpel, ada kebocoran oksigen. Wadah fermentasi Anda kemungkinan besar tidak tertutup rapat. Akibatnya, oksigen masuk dan membiarkan bakteri aerob mengubah alkohol yang sudah terbentuk menjadi asam asetat, alias cuka. Rasa asam itu adalah bukti kejahatan si oksigen. Jadi, ternyata dapur kita itu penuh dengan eksperimen sains yang seru ya. Sekarang setelah Anda tahu rahasia di balik donat, tempe, dan tape, kira-kira rahasia ilmiah apa lagi yang tersembunyi di dapur Anda? Selamat bereksperimen!